Di GBN ini siapapun bisa menjadi apapun. Artinya tidak menutup kemungkinan semua anggota GBN yang punya potensi, yang punya kinerja bagus, yang punya disiplin bagus, loyalitas bagus, bisa diambil untuk jadi yang kita akan sebagai pimpinan. Hello guys, welcome to GBN Podcast Security yang membahas masalah teraktual tentang keamanan dan sistem keamanan. Pada episode pertama kali ini kita kedatangan tamu nih dari GBN itu sendiri, yaitu Bapak Kepala Operasional GBN yang bernama Bapak Wahyu Hartono. Selamat datang Pak. Selamat datang. Selamat sore. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebagai disclaimer, belum memulai acara ini, kami mengikuti protokol kesehatan. Kami sudah melakukan swab antigen dan kami hasilnya negatif. Jadi kalau Bapak ingin membuka masker ya, saya persilakan. Terima kasih. Sebelum memulai konten ini, saya ingin memulai pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Sebelumnya sudah berapa lama ya Pak Wahyu ini bekerja untuk GBN ini? Ya, saya bekerja di PT Garda Bakti Nusantara sudah lebih dari 6 tahun, dari tahun 2015 awal. Lalu arti GBN itu bagi Bapak itu apa ya? Apakah sebagai tempat bekerja saja ataukah ada arti tersendiri untuk Bapak? Ya, GBN atau Garda Bakti Nusantara ini bagi saya bukan hanya sebagai tempat bekerja, tetapi GBN memiliki arti di mana saya selain bekerja di GBN, saya bisa mengabdikan diri pada masyarakat. Ya, karena di GBN ini kita membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa bergabung bersama GBN. Kemudian yang belum punya pekerjaan akhirnya bisa dapat pekerjaan. Kemudian di bidang keamanan khususnya ya, karena memang GBN ini kita jasa pengamanan yang dipakai oleh instansi atau lembaga dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan GBN. Lalu dari yang Bapak ketahui, sejarah awal pembentukan GBN itu seperti apa? Sejarah awal pembentukan PT Garda Bakti Nusantara ini berawal dari perusahaan dalam grup besar, yaitu Pancabudi. Pancabudi ini bergerak di bidang plastik. Kemudian pimpinan kami berkeinginan mengembangkan satu unit kerja baru. Maka pada bulan November 2007 itu dibentukkan satu unit perusahaan jasa pengamanan dengan nama PT Garda Bakti Nusantara. Dan awalnya tim security yang sudah terbentuk itu hanya bertugas untuk menjaga unit-unit perusahaan di grup. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang PT GBN sudah berkembang melayani berbagai sektor di seluruh Indonesia. Melihat dari sejarah GBN itu sendiri bermula dari jasa keamanan, dan jasa keamanan itu awalnya menjaga keamanan dari Pancabudi. Nah, dari jasa keamanan itu tidak terlepas dari personil security. Pertanyaan saya, ada berapa banyak total personil security yang telah tergabung? Alhamdulillah sampai dengan saat ini jumlah personil security GBN itu lebih dari 4.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu sebelum ditugaskan ke lapangan, personil GBN itu sudah dibekali apa saja ya? Sebelum personil security kita tugaskan ke lapangan, pastinya kita berbekali dengan teori, kemudian tentang SOP dasar, kemudian customer service, TPTKP, dan service excellence, termasuk juga mental, perform, fisiknya juga kita benahi, sehingga bila mana anggota security kita yang akan kita kirimkan ke lokasi, mereka siap untuk melaksanakan tugas. Ketika mengikuti pelatihan Ganda Pratama, apakah beban biaya pendidikan pelatihan tersebut sepenuhnya ditanggung pihak GBN ataukah ada sistem tersendiri dalam mengcover biaya pelatihan tersebut? Oh iya, jadi bagi seluruh personil security memang diwajibkan untuk memiliki ataupun sudah bersertifikasi Ganda Pratama. Bagi yang belum memiliki sertifikasi Ganda Pratama, kita berikan pelatihan, dan di GBN sendiri ada, ikatnya ada untuk mendidik, melatih anggota untuk memiliki
sertifikasi Garda Pratama. Dan untuk sistem biaya awal akan disubsidi oleh perusahaan dulu. Nanti anggota dicicil dari gajinya, sehingga ini tidak memberatkan anggota bayar sekaligus di awal ataupun saat akan melaksanakan pendidikan dasar Garda Pratama. Ini sangat membantu sekali. For your information ya guys ya, GBN itu sendiri sudah membentuk divisi baru yaitu divisi diklat, dan kita sudah survei juga lahan di Sukabumi untuk mendirikan sebuah tempat latihan. Nah, sebelum tempat itu selesai dalam proses pembangunan, pelatihan Garda Pratama itu dilakukan di mana ya Pak? Kita selama ini dilakukan di kawasan kita, di kawasan PT Garda Nusantara, di Jalan Bogor, kilometer 19,6, di kawasan pusat jalan terpadu. Jadi kayak pelatihan halang rintang itu semuanya disediakan di sini gitu, melalui pengawasan Kapolri. Ya, kalau untuk latihan fisik itu kita bekerjasama dengan instansi dari TNI, yaitu di batalion untuk melaksanakan pembinaan fisik. Lalu kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk bergabung menjadi personil GBN, Pak? Ya, baik, kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota kami seperti di GBN, kita di GBN punya standar. Standarnya secara umum mungkin hampir sama dengan proses yang lainnya, cuma di GBN kita memberikan satu standar khusus yang ideal, yaitu diantaranya tinggi badan. Jadi untuk security pria itu minimal 170 cm, kemudian berat badannya ideal, kemudian tidak buta warna, kemudian tidak bertato dan bertindih, kemudian tidak berkacamata, dan dibuktikan dengan surat kesehatan dari dokter. Lalu bagaimana dengan kriteria sekwan? Apakah sama juga seperti security? Ya, secara umum sama, tapi mungkin tinggi badan saja mungkin kita bedakan dengan security pria. Kalau security wanita minimal 165 cm. Tadi Bapak menyebutkan kriteria security pria tidak bertindih dan tidak bertato. Ya. Dan banyak pertanyaan saya di sosial media, ada orang yang sudah berpengalaman di bidang security atau satpam, dia bertatonya nggak sekujur tubuh gitu, cuman sedikit. Nah, apakah bisa bergabung menjadi personil GBN? Oh, nggak bisa. Jadi emang untuk persyaratan yang mutlak itu tidak bertindih, tidak bertato, itu sudah mutlak. Jadi bila mana calon pelamar seperti melamar ke PT Garda Nusantara, dia memiliki tato sekecil apapun, yang namanya tato itu tetap tidak bisa kita terima. Banyak yang bertanya kepada saya di sosial media GBN, apakah di GBN itu sendiri selalu ada lowongan kerja untuk menerima personil baru? Ataukah tergantung waktu tertentu saja? Jika ada informasi rekrutmen personil baru, informasi tersebut bisa dilihat di mana ya? Oh iya, untuk lowongan pekerjaan ataupun penerimaan kita selalu tiap hari kita buka. Artinya kita selalu buka lamaran setiap hari. Masyarakat yang akan melamar ke GBN untuk menjadi security, kita selalu terbuka setiap hari. Dan untuk informasi-informasi yang mungkin bisa didapatkan bisa dari website GBN ataupun datang langsung ke kantor pusat GBN. Lalu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi personil baru selain kriteria yang Bapak jelaskan tadi? Apakah pendidikan SMP bisa melamar menjadi personil baru GBN? Tidak bisa. Jadi emang kita punya standar khusus, kita terima minimal untuk anggota security yang daftar ke GBN minimal pendidikannya SMA atau setingkat startup ya, bisa dari STM ataupun dari Alia gitu. Saya juga banyak nih yang bertanya di sosial media GBN. Ada banyak orang yang ingin menjadi personil GBN tetapi ijazahnya tuh terakhir SMP. Dia usianya mungkin masih muda ya, katakanlah masih muda. Dan dia ingin mengambil paket C, gitu. Apakah bisa melamar menjadi personil GBN? Ya, bila mana pelamar ini sudah memiliki ijazah paket C, karena memang ini kan diakui sama pemerintah, ya, program pemerintah. Ini sudah startup dengan SMA, tingkat sederajat, begitu. Jadi ini bisa kita terima, begitu. Jika personil GBN melakukan tindakan indisipliner seperti tertidur ketika bertugas di lapangan, sanksi apa yang Bapak berikan kepada personil GBN terkait? Bagi anggota kami atau para anggota security
yang melakukan tindakan indisipliner ataupun tidak melakukan standar operasional prosedur yang baik, itu misalkan tidur di lokasi, ini sangat fatal. Karena security itu ditugaskan di lokasi itu untuk menjaga. Ya, kita akan tarik anggota itu, kita ganti dengan anggota yang baik. Karena memang tugas security harus sebagai mata dan telinganya perusahaan yang percaya kepada kita. Gitu ya. Lalu setelah menjadi personil GBN, kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan oleh internal GBN untuk menjaga kualitas personil GBN agar tetap terjaga, baik dari segi fisik ataupun mental? Untuk menjaga agar kualitas personil GBN tetap terjaga, ini kita selain adanya kegiatan ataupun program latihan di lokasi, kita sudah jadwalkan, kita sudah perintahkan kepada semua pimpinan lokasi ataupun shift koordinator itu melakukan setiap hari, setiap mau melaksanakan tugas itu melakukan latihan baik, dribble tongkat, kemudian lari mungkin 10-15 menit, kemudian senam. Nah, ini setiap hari sebelum dia melakukan atau melaksanakan tugas. Nah, kemudian setiap 2 minggu sekali kita ada namanya latihan bulanan. Ini setiap 2 minggu sekali. Itu latihan yang terprogram, kemudian diawasi oleh koordinator wilayah ataupun koordinator. Kemudian program kami juga ada latihan gabungan yang saya sampaikan tadi itu. Latihan gabungan dari beberapa lokasi kita gabung jadi satu. Kemudian ini 3 bulan sekali kita lakukan hal seperti ini, latihan gabungan. Sehingga dari beberapa lokasi kita gabungkan untuk melaksanakan kegiatan fisik, kemudian memberikan teori-teori yang dasar, teori tentang ilmu satpam. Ini sangat efektif sekali, sehingga anggota kita di lokasi punya kemampuan, terjaga kemampuan itu. Demikian. Jika boleh tahu nih, keluhan apa saja sih yang pernah disampaikan klien GBN kepada kinerja personel GBN? Lalu tindakan apa yang dilakukan Bapak dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ya, nah ini perusahaan jasa ini mengelola manusia ya. Yeah. Mengelola manusia ini kan ya, tidak seperti mengelola barang. Biasanya mungkin dari klien kita yang komplain dengan kinerja anggota kita. Intinya kita melakukan dengan klien kita melakukan komunikasi yang baik. Bila mana komunikasi terjalin dengan baik, karena memang kita wajibkan kepada Korwil khususnya yang melakukan supervisi lokasi harus bisa bertatap muka langsung dengan klien kita untuk menerima keluh kesah anggota samping yang pekerjaan anggota kita yang ada di lokasi. Korwil kita datang ke lokasi dengan membawa checklist tentang penilaian anggota kita. Ya, bila mana itu akan diberikan kepada klien kita. Jadi dari situ bila mana di checklist itu ada konten itu nanti akan kita selesaikan mungkin dengan cara anggota kita beli SP ataupun kalau memang dia sudah fatal kita tarik, kita ganti dengan anggota yang baru. Demikian. Jika boleh tahu nih, setelah bergabung dan bertugas menjadi personil GBN, bagaimana dengan pengembangan karir personil GBN itu sendiri? Mungkin perlu diketahui sama Mas Abdul ya. Di GBN ini siapapun bisa menjadi apapun. Artinya tidak menutup kemungkinan semua anggota GBN yang punya potensi, yang punya kinerja bagus, yang punya disiplin bagus, wanita bagus, bisa dia untuk jadi ya kita akan sebagai pimpinan. Beberapa anggota kita yang memang punya potensi itu kita arahkan, kemudian kita promosikan dari anggota menjadi dandu, dari dandu dia bisa memimpin lebih tinggi lagi, kita jadikan sebagai koordinator sudah bagus, kita tarik. Bahkan beberapa karyawan di GBN yang menjadi karyawan tetap itu berasal dari anggota. Jadi ini karir di GBN misalnya dengan tadi siapapun bisa menjadi apapun. Jadi tidak ada kemungkinan bagi anggota yang punya potensi baik, kerja baik itu akan kita jadikan atau kita berikan reward buat anggota kita. Tentunya ini semua melalui uji kompetensi ya, nggak hanya sebagai orang yang baik, harus kita uji dulu tentang kemampuannya sehingga orang betul-betul anggota mampu dan kita angkat anggota. Bapak kan tadi menjelaskan sudah teruji secara kompetensi. Di security itu kan ada beberapa pelatihan kayak selain pelatihan Gada Pratama, ada pelatihan Gada Madya, ada pelatihan Gada Utama. Dan untuk menjadi komandan regu itu kan kalau saya nggak salah ingat ya, koreksi jika salah. Itu harus memiliki sertifikasi Gada Madya. Betul. Nah, itu
kan sertifikasi Gada Madya untuk security biasa kan agak mahal ya. Nah, apakah GBN itu menyediakan beasiswa ataukah disubsidi terlebih dahulu dan dibayar di kemudian hari ketika bertugas nanti? Untuk biaya pelatihan yang melaksanakan Gada Pratama, Gada Madya akan disubsidi oleh perusahaan terlebih dahulu. Jadi ini sangat membantu bagi personel kita dari GBN bila mana akan dilakukan pendidikan Gada Pratama maupun Gada Madya, dibantu dulu dari perusahaan, dibayarkan perusahaan, nanti setelah anggota tersebut ditempatkan di lokasi, itu akan dipotong dari gajinya setiap bulan sampai dengan lunas. Ini anggota sangat terbantu sekali. Tuh guys tuh, jadi buat kalian yang ingin segera bergabung jadi personel GBN silahkan gitu. Di sini pengembangan karirnya siapapun bisa jadi apa? Betul. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Jadi kita tuh sebagai anak muda juga harus kerja keras gitu. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penilaian dalam pengembangan karir personil di GBN itu sendiri? Faktor yang menjadi penilaian dalam pengembangan karir di GBN, tentunya kita menggunakan ada beberapa faktor, mungkin diantaranya masa kerja ya. Masa kerja anggota tersebut di GBN, kemudian masalah dengan performnya, kemudian keterampilannya, kemudian pengetahuan tentang ilmu satpam, kemudian kinerjanya. Ya, semua ini tidak lepas dari kita disampaikan tadi uji kompetensi. Gitu. Bila mana sudah punya keterampilan, kemudian kerjanya bagus, kemudian loyalitasnya bagus, kemudian masa kerjanya sudah cukup lama, kemudian kita uji dia tidak lulus, ya tidak bisa kita angkat dia gitu. Kita akan berikan dia motivasi untuk supaya dia tetap semangat, tetap bisa mengembangkan karir yang dimiliki gitu. Ujian tersebut dalam bentuk tertulis ataukah praktek ataukah penilaian dari kinerja sehari-hari? Ya, ujian ini ada dalam bentuk praktek dan teori. Teori ini dari dia kejadian di lapangan, kemudian penilaian dari formil, penilaian juga dari klien kita, karena yang ketemu selalu kan dengan klien kita ya, termasuk juga penilaian dari anggota. Jadi bukan saja pimpinan yang menilai anggota, tapi anggota menilai pimpinan juga kita ambil juga dari sini. Gitu. Lalu seberapa percaya diri Bapak dengan tim anggota Bapak secara performa dan kualitas di lapangan? Ya, saya sangat percaya anggota saya tersebar di seluruh Indonesia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Karena kita punya sistem, kemudian kita punya program, dan ini selalu kita evaluasi. Memang namanya mengelola manusia kan tidak mudah ya. Itu selalu ada kendala, selalu ada kekurangan karena memang adanya kegiatan-kegiatan, kemudian ancaman khususnya ancaman dari lokasi, kemudian ancaman dari luar tentang tugas security ini diharapkan dengan kemampuan anggota kita yang sudah kita bekali dengan baik, kita yakin kalau anggota kita mampu untuk melaksanakan tugas ataupun melakukan SOP di lokasi sesuai dengan standar ataupun keinginan dari klien kita. Oke, terima kasih Pak Ops atas waktunya. Sebelum menutup episode podcast kali ini, pesan untuk para personil kita yang sedang bertugas di masa pandemi saat ini. Ya, mungkin pesan saya ya, di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, apalagi sebagai security harus sehat, karena kita adalah di garda terdepan. Bila mana kita tidak sehat, bagaimana kita bisa menjaga? Jadi tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak, ini sudah wajib kita laksanakan. Tetap semangat dan sehat selalu.